Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi Rahmati Suaidia dengan NIM 218000230 dan selanjutnya Dinda Yasfi Rahmatu Solihah dengan NIM 218000164. Kemudian Firda Cahya Maulidia dengan NIM 218000054. Dan yang terakhir Shirley Mayangsari dengan NIM 218000007. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Globalization. Kata ini ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Keterkaitan inilah yang akan mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia atau penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Friedman dan Pink mengemukakan pertanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Yang kedua, Ahmad Suparman. Globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Yang ketiga, Malcolm Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografi pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang keempat, Profesor Dr. Rudiarto. Globalisasi merupakan dua pengertian. Pertama, sebagai deskripsi atau definisi, yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal. Pengertian yang kedua, dalam bidang ekonomi yang menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Yang kelima, Cohen and Kennedy berpendapat globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia, yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu, kebergantungan pasar, dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Isu-isu globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam menerima globalisasi, ada baiknya kita bersikap bijaksana, waspada, dan selektif. Di era globalisasi, saat ini beberapa permasalahan sosial dapat muncul, contohnya seperti sosial budaya, teknologi, sikap konsumerisme, dan lain-lain. Penjelasan mengenai permasalahan sosial akibat globalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya populer. Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas. Contohnya, permasalahan dampak budaya dalam globalisasi ini yaitu adanya suatu negara diikuti oleh negara-negara lainnya, seperti gaya berpakaian, penggunaan bahasa gaul, dan lain-lain, yang menjadi patokan masyarakat pada umumnya. Pengaruh budaya populer sangat merebak dan sangat susah untuk dihindari. Yang sangat disayangkan adalah budaya populer yang berkembang di Indonesia justru merupakan budaya impor yang diimpor dengan mudah mengutamakan kepentingan materialisme.
Yang kedua, konsumerisme. Pengertian konsumerisme menunjukkan perilaku konsumtif, yaitu suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup Western, yaitu tuntutan gaya hidup dan akibat persaingan antara produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produknya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berusaha mengembangkan usahanya di negara-negara lain. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya di negara tujuan tempat perusahaan tersebut mengembangkan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya sikap kepedulian perusahaan multinasional terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut, yaitu muncul persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Yang terakhir, permainan tradisional dan modern. Di zaman era globalisasi seperti saat ini, banyak masyarakat mendapat dampak sosial sebagai akibat dari permainan. Permainan anak zaman dulu memberikan dua interaksi sosial yang akan membantu seorang anak untuk bersosialisasi dengan baik. Tetapi permainan pada zaman saat ini lebih banyak memberikan pendidikan untuk bersikap individualis, seperti contohnya permainan game online atau yang berhubungan sosialnya hanya terjadi secara individual. C. Cara menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari teknologi, komunikasi, dan informasi, ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Globalisasi faktanya membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok masyarakat juga pada setiap individu. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dan norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi yaitu 1. Mencintai produk dalam negeri, 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, 4. Meningkatkan daya potensi nasional, 5. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, 6. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerja sama internasional. D. Pentingnya hubungan antar bangsa. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Sama halnya seperti manusia, suatu negara juga membutuhkan jalinan komunikasi atau interaksi dengan negara lainnya dalam berbagai hal. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda bencana. Secara garis besar, jalinan komunikasi atau interaksi ini lebih dikenal sebagai hubungan internasional. Beberapa alasan mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional. Pertama, menjaga perdamaian dunia. Menjalin hubungan internasional dapat mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antar negara. Kalaupun ada masalah, para petinggi negara akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik serta menjaga kedamaian. Contohnya, setelah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk, Perang Dunia II segera berakhir dan hingga kini tak ada perang dunia lagi. 2. Memenuhi kebutuhan ekonomi. Negara melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada atau sulit didapat di negaranya sendiri. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi misalnya impor dan ekspor barang. Misalnya negara Jerman mengimpor mobil ke Indonesia. Yang ketiga, mengurus imigrasi. Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya dan menetap.
Perihal imigrasi, antar negara harus membuat berbagai kesepakatan hukum. Tujuannya untuk mengendalikan perbatasan internasional. Yang keempat, mengatasi masalah global. Hubungan internasional juga perlu dijalin agar semua negara bisa bekerja sama untuk menuntaskan masalah global, seperti pandemi COVID-19, masalah kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Jalinan kerjasama ini bukan saja dalam bentuk mengirimkan bantuan, namun juga dalam bentuk dukungan moral yang saling menguatkan serta pemberian informasi. Kemajuan budaya. Tujuan agar budaya suatu negara semakin dikenal secara global. Contohnya adalah pertukaran pelajar ke negara lainnya. Selain itu, pameran budaya juga menjadi salah satu bentuk kerjasama internasional bidang budaya. Hubungan internasional dalam bidang budaya membuat orang semakin belajar soal toleransi yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam perdamaian dunia. 1. Tujuan hubungan internasional. Yang pertama, untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang ketiga, untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri di luar negeri. Yang keempat, untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antar negara. 2. Manfaat hubungan internasional. Yang pertama, manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional. Yang ketiga, manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, manfaat sosial dan budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan lain-lain. Yang kelima, perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Yang keenam, manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Yang ketujuh, manfaat lainnya yakni untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan masyarakat internasional. 3. Asas hubungan internasional. Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walau berada di negara asing. Asas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut kepentingan umum. 4. Pola hubungan internasional. Pola penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya merupakan penghisapan oleh suatu bangsa atau bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis. Inti dari penjajahan di sini adalah penguasaan terhadap bangsa lain. Pola ketergantungan. Pola yang satu ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya. Pola hubungan yang satu ini dikenal juga sebagai neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Pola hubungan sama derajat. Pola hubungan yang sama ideal dikarenakan
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai bunyi sila kedua Pancasila. Pola hubungan sama derajat menuntut penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara maupun sistem pemerintahannya. Yang kelima, sarana hubungan internasional. Sebuah hubungan internasional akan membutuhkan sarana yang bisa digunakan oleh negara yang menjalin hubungan internasional. Berikut ini beberapa sarana penting dalam pembangunan hubungan internasional menurut J. Fradel, yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi, sosial, budaya, dan kekuatan militer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Nanti kalau sudah bertanya, ditulis di kolom chat. Silakan. Perkenalkan, nama saya Badar Hanuddin 2800086. Izin bertanya, apa saja teori yang mempengaruhi dan berperan penting dalam proses globalisasi? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arindia Lestari dengan NIM 218.209. Globalisasi membawa dampak positif juga dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebutkan apa saja dampak negatif dari globalisasi. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Reni Dwi Oktavia dengan NIM 218000090. Jelaskan apakah arus globalisasi bisa dihindari atau ditolak, dan mengapa kita harus terus mengikuti setiap perkembangan globalisasi tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Musdalifah dengan NIM 218000061. Bagaimana cara menyikapi globalisasi yang semakin berkembang di dunia? Terima kasih. Sama-sama, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Purwistin Aisyah Lutfi dengan NIM 218000252. Izin bertanya, apa yang terjadi jika setiap negara tidak menjalin hubungan internasional atau kerjasama antar bangsa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Putra dengan NIM 218000152. Izin bertanya, apa yang menyebabkan sifat konsumerisme muncul dalam masyarakat? Terima kasih. Sama-sama. Soal selanjutnya. Kenalkan, nama saya Vini Dardanili dengan NIM 218000130. Pertanyaan saya, bagaimana kerjasama antar negara bisa membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi saat pandemi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Batiar. Apa saja teori yang mempengaruhi dan berperan penting dalam proses globalisasi? Terdapat 3 teori yang mempengaruhi proses globalisasi, yaitu teori tradisionalis, teori globalis, dan teori transformis. Apakah bisa diterima, Mas Batiar? Baik, terima kasih, bisa diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Purwistin Aisyah Lutfi. Apa yang terjadi jika setiap negara tidak menjalin hubungan internasional atau kerjasama antar bangsa? Yang terjadi adalah 1, dikucilkan dari pergaulan internasional. Yang kedua, sulit memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, lebih sulit untuk berkembang dan memajukan bangsanya selayaknya negara lain di dunia. Yang keempat, tidak mendapatkan bantuan internasional jika terkena bencana alam dan semacamnya. Yang kelima, tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai perkembangan negara lain di dunia sehingga informasinya cenderung terbatas. Bagaimana, Mbak Purwistin? Baik, terima kasih.
Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal. Apa yang menyebabkan sifat konsumerisme muncul dalam masyarakat? Yang sering menyebabkan sifat konsumerisme ini muncul yaitu karena banyak masyarakat yang membeli sesuatu lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Awalnya masyarakat menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, perilaku tersebut berubah. Konsumerisme akan terus mendorong masyarakat untuk mengonsumsi barang lebih dari apa yang dibutuhkan. Tujuannya sangat banyak, bisa karena mengikuti tren, ingin lebih dihargai orang lain, atau untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Bagaimana Mas Faisal? Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arnindia. Globalisasi membawa dampak positif juga dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebutkan apa saja dampak negatif globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi yaitu gaya hidup menjadi kebarat-baratan, munculnya kesengajaan ekonomi, memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat, munculnya benturan budaya, dan menjadi memiliki sikap yang individualistik. Bagaimana Mbak Armin? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nika Musdalifah. Bagaimana cara menyikapi globalisasi yang semakin berkembang di dunia? Cara menyikapi globalisasi yang semakin berkembang di dunia yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mencintai produk dalam negeri, menyaring informasi dan budaya yang masuk, melestarikan kebudayaan dan tradisi, dan memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Bagaimana Mbak Nike, bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reni Dwi Octavia. Jelaskan apakah arus globalisasi bisa dihindari atau ditolak, dan mengapa kita harus terus mengikuti setiap perkembangan globalisasi tersebut. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan datang seiring dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari teknologi, komunikasi, dan informasi, ekonomi, sosial budaya, dan bahasa, dan masih banyak lagi. Globalisasi juga membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena di era globalisasi seperti sekarang, seorang remaja seperti kita dapat dengan mudah mengakses berita-berita, musik, film, dan gaya hidup masyarakat di negara lain melalui internet. Bagaimana jawabannya, Mbak Reni? Baik, Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vini. Bagaimana kerjasama antar negara bisa membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi saat pandemi? Dengan memberikan dukungan finansial, kemudian diplomasi ekonomi, dan bantuan secara teknis. Bagaimana bisa diterima, Mbak Vini? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, semua pertanyaannya sudah terjawab. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.